Baru dong, rambut kita ganteng gak kita berdua? Ganteng dong. Buat rakyat semua sih kita apapun lakukan ya. Bener banget, apalagi ada berita-berita yang paling hot yang hari ini. Ini berkesinambungan dengan berita yang waktu itu ada yang Wah, heboh. ini mah hebohnya hot banget. Jadi inget gak? Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan video kebaya merah. Ya gue merah lagi. Nah. Ingat, warnanya merah. Ingat, Warkop DKI ke baju merah jangan sampai lolos. Tangkep deh. Oke. aduh. Nah tapi kita akan fokus di ternyata katanya pemeran kebaya merah tersebut diduga memiliki 31 kepribadian. Itu dia. Kalau ngomong-ngomong kepribadian berarti ini berkepribadian ganda. Betul. Kalau saya pribadi janda. Maksudnya gue kalau ngeliat janda pribadi gue suka pengen membantu. Ya, dia ngomong sendiri, lurusin sendiri. Iya. Berarti hari ini kita akan membahas tentang mental health ya, Berarti ini tentang kepribadian ganda bukan tersebut. cuma di film aja ya. Di Iya. dunia nyata ternyata Ada. kepribadian ganda itu ada. Iya, percaya nggak percaya memang ada ya. Kalau rakyat juga masih ragu, kita lihat dulu nih bukti yang satu ini. Ini dia kepribadian ganda di dunia dan Indonesia. Nanti akan ada psikolog juga kami hadirkan, tapi kita sebenarnya menghadirkan Wela didampingi dengan Sarah. Yuk. Halo Wela. Halo Sarah, apa kabar? Apa kabar? Wela. Sarah. Silakan. Silakan. Yeay, akhirnya ada di sini. Kita ngobrol sebentar boleh? Saya akan duduk dulu. Ini pasti obrolan kita sangat menarik dan bisa menjadi edukasi juga. Betul. Wela ditemani dengan Sarah. Sarah ini adalah Caregiver. caregiver itu apa? Caregiver itu adalah orang yang peduli dan menjaga seseorang yang sedang dalam penderitaan mental. Jadi Oke. Mbak Sarah kemana-mana mendampingi. Tidak selalu. Tidak selalu. Karena Di saya juga kan momen-momen- punya aktivitas sendiri. Iya. Tapi bisa seperti hal seperti Iya, ini. saya hanya salah satu. Oh, jadi yang mendampingi Wela itu selain Sarah ada yang lain? Suami sebagai caregiver utamanya. Oh gitu. Iya. Kita tuh sebetulnya kayak tadi tuh percaya nggak percaya gitu. Nggak percaya tapi kenyataannya ada. Iya. Tapi percaya juga masa iya. Dan gitu. hebatnya juga Wela ini bisa hidup berdampingan dan sudah mulai maksudnya berdamai ya dengan hati. Iya. Oke. Jadi sejak usia berapa? Saya menyadari Kalau punya Kepribadian. sesuatu yang berbeda. dari 11 tahun. Umur 11 tahun, apa yang terjadi saat itu? Saya merasa amnesia sih, hilang ingatan gitu, lupa ingatan gitu. Jadi kayak ada waktu-waktu yang saya lewatkan gitu. Berarti ketika kamu yang lupakan itu, kamu ada di sosok yang lain, mungkin seperti itu? Iya, kurang lebih. Kurang lebih seperti itu ya? Kadang-kadang yang menyadari lingkungan dulu kan? Iya, betul. Siapa yang pertama kali, kok kamu gini gitu? Sebenarnya keluarga sih, cuman pada saat itu mungkin karena keluarga juga tidak teredukasi, jadi ya menganggap bahwa akhirnya saya dianggap kayak kesurupan ya. Ya, aku baru mau ngomong. Jadi kayak diobatin ke orang pintar, ke ini, ke itu, tetap seperti itu gitu. Oke. Terus kemudian saya berobat ke ahli penyakit dalam, tetap seperti itu gitu kan, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya sama orang tua dibawa, sama dokternya disarankan, kayaknya ibu perlu ke psikiater. Oke, Nah, ini aku bentar maaf, Sarah, maaf ya. Ya. Kenapa kamu pegang tangannya? Mulai mengkilat, mulai keringetan. Kalau gitu Ada kenapa? tanda-tanda. Enggak, ya selayaknya umumnya kita juga kan kadang kalau gugup kan pasti enggak, memang saya butuh. Oke, kalau gugup terus dilanjutkan gugup, apa yang akan terjadi? Eh, Keluar karakter lain? Ini siapa? saya nggak Ini dalam masih Wela? stresor. Iya. tidak selalu mumpuni langsung keluar, cuman kan biasanya kalau untuk split atau perubahan karakter itu kan nggak mungkin langsung kayak tek gitu. Apa kan sih dia ada step by triggernya step. apa? Biasa triggernya menyebabkan tiba-tiba itu Berubah. muncul Silakan apa? yang Wela? bersangkutan yang menjawab. Kalau saya sih peristiwa traumatik ya masa kecil ya. Apa yang membuat kamu trauma masa lalu? Iya ada kekerasan yang saya alami, kekerasan yang buat saya sih ya brutal sih menurut saya gitu. Tapi mungkin saya nggak bisa menceritakan secara gamblang peristiwa itu. Gitu. Oke, Ada peristiwa kekerasan. salah satu ada triggernya itu. Bullying ya. Waktu kecil. Maaf nih, saat kamu sedang mengalami seperti itu, apakah ada seperti bisikan-bisikan, maksudnya suara-suara atau kamu tiba-tiba aja udah Bisa black? nggak sih kayak kode gitu kayak
saya merasa sakit kepala, jadi migrain, terus cemas berlebihan, panik gitu, cemas banget, kepala saya sakit, terus kayak ada kode apa gitu di kepala. Tiba-tiba saya blank aja. Setelah itu dan udah nggak tahu kalau itu Nggak udah tahu. siapa karakternya. Oke. Dan bahkan saya kayak ngedip aja gitu pas udah bangun di tempat yang Oke, enggak gitu. berarti ketika menjadi Wela, kamu ingat semua. Ketika menjadi 8 teman yang lainnya, kamu lupa. Enggak sama Oke, sekali. itu bahaya ya. Maksudnya kamu bisa melakukan sesuatu tapi kamu tidak bisa mengontrol diri kamu sendiri ya. Iya. Akhirnya muncul 9 nama, salah satunya Wela. Siapa yang ngasih nama tersebut? Itu juga saya tanyakan itu pada psikiater, kok bisa saya kasih nama begitu? Iya itu Jadi dari- Bilkis, jadi siapa? Iya, jadi sebenarnya itu gimana ya penjelasannya? Dia muncul, jadi sebenarnya ini menamai sendiri gitu loh. Dianya sendiri. Nah, katanya penampilannya dia juga berbeda. Betul. Ini karena ada foto saat perubahan Wela menjadi karakter-karakter lain dan Oke. dandanannya pun berbeda. Oke, Kita lihat. nanti sampai 4 lagi belum Ya. kita bahas ya. Nah, Ini Atin Ya. yang tadi bilang umur Yang 6 anak kecil. tahun. 9. 9 tahun, 8. Ini- Ini Bilkis ngaji. yang suka bisa ngaji. padahal dia Katolik. Nah, padahal dia Katolik tapi tiba-tiba bisa ngaji. Andreas. Andreas apa? Andreas itu salah satu alter juga Tapi dia laki-laki. laki-laki. Enggak, salah satu karakternya juga. Iya, Andreas. Iya. Ini Rafael. Ini Rafael ini ini yang tuh. hedon. Iya, Yang yang gaul. hedon. Oh my god. Berubah banget. Beda kan? Saraswati? Penari. Yang Ini mau saya nari. bingung ini Iya. make upnya begitu. Saraswati gotik gitu. Ya seniman, penari, Seniman. model. Oh. Oke, kayak Luna Maya ya di sini ya. Iya. Ya, Vi. Oke, selanjutnya. Nah, itu ada berarti tadi udah 5, salah satunya selanjutnya dari Saraswati. Itu tadi Saraswati. Andreas. Bilkis, Andreas adalah seorang laki-laki. Iya. Satu lagi? Wela, Wela. Wela sebagai hostnya, karakter yang Jadi host. ya, dominan. yang dominan. Apa di ilmu psikologi itu ada yang kayak bisikan-bisikan itu kan? Lompat, lompat, lompat kayak gitu-gitu kan? Tapi kalau saya nggak bisikan, saya Dia kayak nggak tahu. berisik di kepala gitu. Kepala. Kayak diskusi mereka. Jadi kayak Mereka, sorry, diskusi mereka. Mereka itu siapa? ya ini kayak ada orang diskusi di dalam kepala. Si karakter-karakter itu kah? Sepertinya iya. Makanya pernah satu kali psikiater ini meminta saya untuk coba Wel, kamu ikut di situ, nimbrung istilahnya ngajak ngobrol. Tapi saya nggak pernah berhasil. Mereka kayak nyuekin saya gitu yang ngomong-ngomong di kepala ini. Karena memang dari penduduk Indonesia juga untuk pengetahuan tentang ini memang belum banyak. Itulah gunanya ada acara-acara seperti Iya, ini. iya, iya. Mungkin Ya. ya kan jadi lebih banyak edukasi yang diberikan. Bisa saling berkomunikasi nggak sih itu? Misalnya. Ya ini tadi Bisa dibicarain. bikin video ataupun misalnya gini contoh. Misalnya si karakter apa namanya? Bilkis. Karakter Bilkis. Dia kan pasti kan ya tanpa dia sadari mungkin dia membuat video tapi dia ingin menyampaikan dengan si karakter lainnya misalnya. Kalau video enggak, kalau tulisan iya. Oh tulisan? Oh Ya, ada. kayak diary gitu. Maksudnya gimana? Coba tolong diceritain. Saraswati lagi nulis gitu. Iya, jadi ada alter yang menulis di situ gitu, menulis, meninggalkan jejak tulisan gitu kan. Oke. Misalkan dia, saya nggak kenal, sebenarnya saya tidak mengenal satu sama lain. Cuma dia kayak menulis, Wela, baju kamu sudah saya rapiin, tinggal pakai, nggak usah banyak tingkah apa gitu. Secara fisik kamu yang nulis, tapi secara jiwa bukan kamu itu yang nulis. Iya karena saya, ini siapa ya nulis saya sendiri. Pas jadi apa Wela, kok ada surat buat aku, tapi tulisannya tulisan aku gitu ya. Iya. Teman-teman kamu juga berarti sadar, kamu dijauhin sama mereka. Maaf ya, banyak dianggap dijauh. maaf ya, dianggap aneh jadinya. Iya, Terganggu banget dong Wela. Pasti. banget. Tersiksa banget dong kamu. Iya. Kan kurangnya pengetahuan orang sekitar itu kan tidak semua mengerti. Karena Jadi- secara umum mungkin balik yang seperti ini tapi dianggapnya balik lagi kesurupan. Iya. Iya pasti kan kalau orang normal nyangkanya gitu. Dan ngada-ngada biasanya di, Iya. Misalnya pembohong, ah lu aneh lu. Cari perhatian dan lain-lain. ya kayak gitu. Akhirnya kamu berdamai dengan diri sendiri kapan? Semenjak saya melakukan psikoterapi dengan serius itu. Nah, tapi Wela juga bagusnya juga dia banyak melakukan hal-hal positif. Jadi supaya agar dia tidak mengalami banyak stres, dia pun melakukan hal-hal yang positif. Wela ini punya kegiatan dan juga komunitas yang sangat-sangat positif untuk para penderita mental health juga. Bener kan? Ya. Dan juga yang membuat dia agar bisa mengedukasikan ini sama orang-orang dan menjaga teman-temannya. Ini ada foto-fotonya nih, yang namanya komunitasnya adalah Pijar Jiwa Indonesia.
Tuh Wela tuh. Pijar Jiwa Indonesia itu apa, Wela? Pijar Jiwa Indonesia itu komunitas mental health. Jadi untuk menyebarkan kepedulian untuk kesehatan mental. Ini posko di Cianjur ini, posko gempa iya, di Cianjur. aku baru mau ngomong Iya. ketika bencana tuh mental juga harus diperhatikan ya, tidak hanya bantuan secara fisik, tapi kunjungan menghibur mereka juga sangat penting ya. Iya, teman-teman sedang ada relawan untuk trauma healing untuk teman-teman Oke. di sana. Jangan mata BFF Modal Pagi. Ya, masih di FPP Modal Pagi bareng Wela dan juga Sarah. Jadi kalau yang baru bergabung, Wela ini kita sebutin nggak apa-apa ya. Survivor. Disebutin 9 kepribadian gitu boleh? Survivor. Pendeknya di ID. Di ID. Di ID. Survivor di ID. Survivor di ID. Di ID itu apa? Dissociative Identity Disorder. Ya itulah. Yang artinya Jadi Gangguan kepribadian ganda. gangguan kepribadian tapi ganda. kan maklum namanya kan penonton-penonton di sini nggak ngerti bahasa Inggris nih. Iya bener nih. Raffi, emang lu ngerti? Ya kan gue baru dikasih tahu. Tapi yang hebatnya ini Wela kan punya keluarga, suami. Gimana support suami? Apakah kadang juga yang namanya suami kan, aduh gimana sih caranya dia untuk bisa ngeprotek kamu? Apa yang dia lakukan saat kamu, ya meskipun kamu nggak menyadari ya kata orang sekitar saat kamu berubah kepribadiannya. Gimana kesabarannya dia? Boleh kamu ceritain nggak? Ya. Suami saya itu, saya ini hidup bersama orang-orang yang tidak mengasihani saya. Tidak hanya mengasihani saya, tapi mereka peduli dengan saya. Alhamdulillah. Karena Mela tidak suka dikasih Aduh, pada dasarnya. gue kaget dengan statementnya. Oke. Mereka peduli, makanya kayak Sarah, Kak Christine, ada satu caregiver lagi, dan suami saya ini adalah orang-orang yang peduli dengan saya awalnya. Dari kayak suami saya itu menganggap bahwa ya kamu tetap sebagai manusia, kamu adalah perempuan yang bisa hidup selayaknya orang pada umumnya. Sudah berapa lama menikah? Saya dari 2018. Oke. Kenal pas sebelum menikah pasti kenal dan sudah tahu suami atau ketika sudah menikah baru tahu? Saya kenal itu dari 2015. Jadi menikah dalam kondisi suami tahu Udah tahu. kondisi seutuhnya seorang Wela. Coba kita ngobrol dengan suaminya ya. Namanya Yowandi. Halo Yowandi. Halo. Ya, halo. Yowandi Arif Pratama. Ya, Katanya lagi itu ya, lagi di mana tuh? Tadi seleksi atlet di Pemprov DKI. Oh atlet, iya. Pelatih. ya Pelatih. kebetulan. Ya. Emang saat lagi ini- musim kejurnas sekarang ya? Ngelatih apa nih Mas Yondi? Oh, kebetulan ini seleksi atlet untuk DKI Jakarta. Cabang olahraga? Semua cabang olahraga. Semua cabang olahraga. Berarti Mas Yondi nanti anak aku masuk atlet Jakarta juga itu berkuda jumping, berarti ketemu sama Mas Yondi? Bisa. Boleh. Iya. Bukan boleh, iya. Ya maksudnya dia juga jual mahal kali orang. Ya, enggak lah. Belum dia juga jual mahal lah. Ya kan pelatih banyak. Iya. Mas Yondi, Siap. ini sebuah keberkahan tersendiri, kesempatan untuk mendapatkan pahala. Kok gue sih ngeliatnya seperti itu. Mendampingi seseorang dengan perlu penanganan khusus. Ya Wela ya. Yondi, selama mempunyai istri Wela, apakah ada hal yang paling sulit yang pernah dialami? Ketika dia memiliki split gitu, split. Terus itu egonya nggak mau dikalahkan, udah seenaknya sendiri. Jadi saya sebagai samsak lah ibaratnya. Oh gitu. Itu jadi ketika terjadi perubahan karakter sudah tahu ini yang muncul si ini nih, yang muncul si ini nih gitu. Ya, ada beberapa yang saya tahu, ada beberapa yang saya nggak tahu gitu. Itu sama Mas Yondi dia ngobrol ditanggapin aja gitu atau berusaha hey kamu kembali lagi, coba kamu kembali lagi ke jati diri kamu atau gimana? Nah, jadi ada beberapa yang saya sudah temuin, kalau udah ribet banget, pertanyaan udah banyak itu udah nggak saya hiraukan, saya tinggal tidur. Oh gitu. Dan kamu nggak sadar.
Digituin. Iya. Saya lihat dari Mas Yohan ini dia udah menerima apa adanya ya. Saya lihat Mas Yohan ini udah menerima apa adanya, udah legowo dan dia nih kayaknya mencintainya tuh bener-bener tulus menerima apa adanya Wela. Amin, amin. Hebat Mas. Oke. Keren. Seperti aku Mbak ke Yati. Nagita. Gini. Nagita ke kamu. Bukan kamu ke Nagita. Ah, Nagita ke kamu, Raffi Ahmad. Nagita juga kan bisa menerima kadang-kadang saya pulang. Enggak, itu kan bisa menerima. Ini kadang ada mirip. Terus split juga ya. Oke, Mas Yoni makasih ya. Sama-sama Oke, Irfan. ntar telepon-telepon lagi ya. Makasih Mas Ya. Yohan. Ya, sekarang juga kita mau ngobrol sama seseorang yang lebih mengerti lagi tentang Ya. kita dan juga ini seorang psikolog yang mau menjelaskan langsung tentang kejadian ini. Ya, beberapa kali hadir di sini. Yuk, kita sambut kembali ini dia Mbak Joyce Manurung. Atas nama Joyce, oh ya. Silakan Bu Joy. Silakan. Iya, iya. Ini kita kayak ruang praktek gitu. Aduh gitu. Tadi udah ketemu Ibu sama Joyce Menurung. Silakan Ibu Joyce di sampingnya Mbak Wela. Iya, iya. Wela ya. Mbak Joyce, ini menarik sekali. Saya tadi sampai berusaha masuk, lama-lama pusing saya. Ini kan kalau misalnya orang-orang biasa kan tidak mudah mengidentifikasinya. Betul. Tapi kalau Mbak Joyce sebagai psikolog kan pasti lebih cepat mengidentifikasinya. Tidak sesederhana itu ya. Iya. Jadi saya bilang kalau multiple personality bahasa kerennya gitu. Multiple personality. Ya, karena ini sudah lebih dari 1, 2 gitu. Itu nggak kayak megaloman, ting berubah gitu ya nggak begitu gitu. Kirain kita bisa lihat. Jadi ini, nggak bisa. Ya, nggak sesederhana itu ya Mbak Bella ya. Karena proses membentuknya itu kan kompleks dan hitungannya nggak hanya sehari, 2 hari, bisa belasan tahun. Nah ini kan peristiwa di mana seseorang itu terancam. Dan umumnya pertama ada faktor genetika biasanya. Oh, Ada unsur di dalamnya itu. Lalu yang kedua pemicunya faktor kekerasan. Bisa fisik, bisa seksual, bisa emosional dan berbagai macam. Nah kalau orang mengalami itu dia kan terancam. Jadi intinya split itu ketika dia ingin lari menghilang dari situasi kekerasan itu. Terus dia sembunyi di balik sebuah ciri identitas yang menurut dia saya nggak akan disiksa lagi. oke. Nah, Akhirnya gitu. muncul yang Akhirnya muncul. Tapi tidak mengartikan semua orang yang mengalami kekerasan akan jadi disosiatif. Enggak juga. Nggak semuanya, nggak bisa dipukul rata. Betul. Oh, Jus, yang aku heran, muncul karakter di mana bukan dirinya pasti, tapi mempunyai kemampuan di luar dia gitu. Seperti Iya. tadi, dia tidak terlalu suka berhitung, tiba-tiba jadi ahli berhitung. Iya. Dia Iya. bukan di agama itu, tapi menjadi ahli di agama itu. Itu gimana tuh? Ini menariknya memori otak. Jadi memori kita tuh tersimpan di banyak bagian di otak ini ya. Kan memori itu nggak hanya sesuatu yang kita hafal hari ini, besok kita lihat itu memori. Tapi sesuatu yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Jadi mungkin Wela ini pernah punya leluhur yang memang jago berhitung. Dan itu diturunkan. Kalau secara sederhana itu ada unsur epigenetiknya Makanya gitu. kesurupan sebutnya. Bisa Ini jadi. kalau maaf nih kalau genetik ini apakah bisa menurun ke keturunan? Menurun dalam artian tidak 100% akan begini. Oke. Jadi gini, yang diupayakan sekarang adalah melakukan penggabungan gitu ya, fusi bahasanya ya. Jadi kalau 9 ini kemudian bisa diperkecil, insya Allah misalnya semoga Tuhan membantu gitu menjadi kembali Wela Amin. seutuhnya. Amin. Amin. Dan ini ya. kalau terakhir adalah pas ketika pandemi, ini udah lama tidak, mudah-mudahan tidak akan ada lagi ya. Jangan. Bawa jadi bawa happy aja semuanya ya. Salah satunya kayak Iya, relax, iya. happy, udah gitu aja ya. Betul. Tepuk tangan, kasih semangat dong buat Nah, habis ini juga kita akan mengundang salah satu teman kita, dia juga memiliki pribadi. Saking pribadinya, dia pusing. Pribadi banget, jadi nggak mau membuka hati buat laki-laki lain. Ya, Jessica. Jessica. Pribadi banget tuh. Ya, ini pribadi. Di bayangannya apa? Di bayangan. Oh, keinjek. Maaf. Saya angkat loh, ya. Ya. Iya, Ini iya. wedding anniversary. Kita pernah ketemu. Ini mau maaf
film. Terus ceritanya tuh aku tuh dapet karakter. Film apa orang lu ditolak mulu kalau kayak gitu? Film apa sih lu? Udah, kita akan ngobrol juga sama Cika yang dia sangat mencintai diri pribadinya sendiri sampai bingung mencari jodohnya. Tapi dia juga di sisi lainnya juga dia selalu dekat dan menemani Ibu keluarga. tercinta terutama iya, ya. iya, Masya Itu Dan gua kita bagusin akan lu. Cari tahu apakah dengan Dwi Andika itu akan berlanjut atau tidak sesaat lagi tetap di FYP For your pagi. Aku cinta dia. Balik lagi di FYP For Your Pagi. Jika Jessica selalu ceria kamu tuh ya. Enggak, ini Alhamdulillah. kalau secara psikologi ini dia ceria ini menutupi kesedihannya atau dia mencari gimana sih? Dia kayaknya Jati diri. dia beda banget. Nah, ini disebut dengan alter ego ya. Jadi alter ego itu bukan alter personality. Jadi orang tuh kan kalau di setiap situasi bisa beda-beda. Iya, ini dia. Aku enggak. Ya. Tergantung tuntutannya apa. Mungkin sekarang tuntutan Peran. Karena di Beyong cuan-cuan iya. balapan. Enggak, Mak, aku nggak setuju kalau ini kan perannya jadi Cika Jessica sendiri. Jadi lihat sosok diceria-ceriain. Padahal tadi lagi bilang, aduh pusing nih lagi Iya. tadi lu ngomong baru gitu. Sekarang lu nggak beda lagi lu kalau kamera on cam. Ini tuh aku tuh lagi berperan. Aslinya kan aku tuh kayak Kalem kayaknya. anggun, kalem. Masa? Kapan tangguhnya sih seumur hidup? Tapi ada prestasi, dia ada prestasi. Prestasinya membanggakan nggak? kasih tahu. Videonya dia, akhirnya yang biasanya yang nonton 15 orang, 15.000 orang. Kali ini yang nonton 15 juta orang. Bukan, Gak. tapi bukan karena dianya. Tapi- karena Song Joong Ki. Ceritain dong. Dilihat videonya nih. Kita lihat dulu. Ya ampun. 15 juta. Kok nggak disuruh maju? Ditolak lagi, dia bilang kan, Song Joong Ki, Song Joong Ki mau nikah sama aku. No, thank you, digituin lo sama dia. Itu karena si boynya. Bukan karena si boy, karena dia juga tahu, sadar lah dia melakukan hal itu. Ya, mungkin dia masih bingung aja. Bingung kenapa? Ini kok ada yang kayak gini? Iya. Maaf ya, takutnya dia trauma datang ke Indonesia. Song Joong Ki opa, miane, sarangyo. Oh. Bisa nggak pakai oh? Kayaknya udah titik nggak pakai oh. Tapi lu tuh kalau ekspresif, lu ekspresif ya, kalau suka sama orang tuh begitu ya? Iya, aku tuh kalau misalnya Beneran? suka banget sama orang tuh kayak gitu. Kalau nggak suka, ya apa sih gitu. Tipe lu beda-beda ya? Tipe lu tuh beda-beda ya? Ada, tipe lu kayak gimana sih cowok tuh? Beda, kan ada yang Botak. botak kan. Maksudnya yang bagus, keren, Ada yang enggak. kagak, ada. Tapi bagaimana dengan Dwi Andika itu jadi atau enggak sebetulnya? Video call Dwi Andika boleh? Video call di Andika. Coba. Opa Song Joong Ki aja deh. Ya udah, tapi Dwi Andika. terserah lu lah. Tapi kalau 081. ya enggak dong. Baca. Tuh, diangkat ya. Aku lagi jadi penonton bayaran di Halo, FYP. Andika. Dika. Hey, Untung diangkat gak malu ya aku ih. ini lagi jadi misteri nih. Kan lu tuh mantan terindah, salah satu mantan terindah buat Cika Jessica. Ini tuh lagi syuting. Iya, Lagi ini lagi syuting. syuting. Oke, Lu syuting. nyesel nggak sih? Lu nyesel nggak sih? Lu nyesel nggak sih? Lu nyesel nggak sih? sih? Lu nyesel nggak sih sama Cika? Kalau buat lu sendiri Cika terindah juga nggak? Iya dong, pasti dong. Ih, Soalnya kan aku Orang paling baru bangun cantik tidur, ya. enak. baru bangun tidur. Iya. Iya, pasti terindah lah. Pasti. Oke, banyak yang netizen katanya menjodohkan kalian berdua tuh udah pas banget. Kenapa nggak jadian lagi dan langsung aja diresmiin gitu? Iya. Iya. Kan goals semua orang kan beda-beda. Yang pasti kan aku sama Cika, kita berdua tahu yang menjalankannya seperti apa gitu. Yang penting poinnya adalah kita bahagia, ngejalanin posisi seperti ini pun kita bahagia. Jadi ya udah. Emang kamu Kita ikhlas, fokus itunya dulu. Dika? Emang ikhlas kalau Cika tiba-tiba besok mengenakan calon suami dan tiba-tiba menikah? Kamu sedih nggak kehilangan dia atau kamu gimana? Kalau besok aku tiba-tiba dilamar Nikola Saputra, kamu gimana? Ya, Amin, iya. Kata orang itu kalau misalnya kita mencintai seseorang kan berarti kita harus melihat orang itu tuh bahagia gitu. Jadi bahagia apapun yang penting dia bahagia.
Oke, ya enggak? Iya bener, Oke, yaudah intinya lu masih cinta atau enggak sama Cika Jessica? Masih, pokoknya sama Cika akan selalu cinta sampai kapanpun gak akan pernah hilang. cie gitu. Lah bengkak pelangok-pelangok. Habis keselak baksonya Rayanza. Tapi lu gimana, lu akan cinta terus gak? Lu cinta terus gak sama Dika? Kita makanya adalah. Ya udah, Dika, kapan main ke FYP ya? Iya. Sehat-sehat ya Dika ya. Siap nanti main-main. Dadah Oke. Dika. Sehat-sehat ke orang, lo aja habis dikerok. Oh, tapi ya, Lihat story. di luar keceriaan seorang Cika Jessica, sebetulnya seorang artis itu paling pintar sekali menutupi perasaan aslinya. Ya kan? Ibu apa kabar? Iya, ama iya. Enggak Bukan beneran. nanya, Kan Mama apa kabar? Alhamdulillah. Udah lama gak ketemu Sem- Mama kamu. Iya, alhamdulillah. katanya seminggu sekali sudah cuci darah sekarang. Sakit apa sih Mama tuh? Heeh. Ya gak apa-apa, kalau mau cerita gak apa-apa. Ini biar ada ininya. Heeh. Di rumah sakit atau di rumah? Di Bandung? Rumah. Cuman jadi cuci darahnya bolak-balik seminggu sekali. Sakit apa sih Mama? Ginjal kronis. Ketawanya gimana sih awalnya tuh? Awalnya hipertensi, terus udah gitu lama-lama tuh badannya kalau misalnya kita jalan apa segala macam tuh kok tiba-tiba langsung suka capek gitu. Gampang capek. Gampang capek. Kenapa ya? Terus akhirnya ke dokter lah, pas ke dokter dicek internis, lab, semua ronsen baru Akhirnya ketahuan. ketahuan. Sebenarnya itu udah lama gitu. Dan untung ketahuan, jadi bisa ditangani. Dia tiap hari nih lagi nemenin Mama. Enggak, Setiap hari setiap hari Kamis jadwalnya sekarang Sabtu, Sabtu, tapi seminggu sekali. seminggu sekali. Karena kan kalau tahap berikutnya tuh kalau tidak salah seminggu 2 kali gitu ya. Dokter masih Mudah-mudahan nggak sampai tahap menyarankannya itu. satu. Iya. Iya. Aku doa terbaiknya salam buat Mama ya. Amin, makasih Ada ya, ini Pak. gak sih, maaf sekali. Ketakutan belum membahagiakan mama. Ada pasti. Salah satunya adalah Belum menikah. suka dibahas gak sama mama? Iya suka. Nikah kata mama gitu. Ya amin, mudah-mudahan dapat yang jodoh yang paling. Karena tidak semudah yang dibayangkan ya. Kalau asal nikah mah gampang istilahnya ya. Tapi hebatnya Cika nih perjuangannya menemani Mama tercinta dalam keadaan apapun Cika selalu ada. Nih kita lihat nih tayangannya. Mekanismenya. Pernah terucap katanya Angga gak mau nikah. Tapi ternyata menjadi permintaan sang ibu. Itu waktu pas bintang tamu di sebelah ditanya nikah gimana. Nah itu aku lagi sibuk-sibuknya mama masih itu. Aduh nggak kepikiran dulu deh, nggak minat aku gitu jawabnya. Jadi ya mungkin headline-nya nggak tertarik untuk menikah ya. Padahal tetap mau mah mau. Mau Tapi emang buktinya belum kan ada jodohnya. yang tadi aku lamar si Song Joong Ki itu Gak aku usah lamar. bercanda. Jangan bercanda. Atau udah nggak mau nangis. Ya nggak apa-apa. Udah nggak usah Nangis nangis itu kan bukan ya. berarti kamu make upnya luntur. Nangis itu kan ekspresi ya. Just nggak Ya apa-apa. udah, nggak nangis juga nggak apa-apa. Nah Yang kita aja penting- sering nangis nggak masalah. Cengeng. Iya, jadi nggak apa-apa. Penyebabnya beda tapi. Salahnya bukan Suaminya. salah. Itu kan perjalanan hidup setiap insan manusia ya. Oke. Ya kita lihat ini benar-benar bukti ini bahwa setiap manusia itu kadang punya masalah masing-masing. Kayak Cika kan kita ngeliatnya sehari-hari wah cuek. Maaf nih kadang suka kelihatan tanda kutip kayak blow on gitu. Tapi dia tuh ternyata hati kamu tuh sensitif. Oh, iya. Tuh, aku belain kamu. Iya. Makasih ya, A. Tapi kan katanya kamu sampai menolak job di waktu yang bersamaan harus mendampingi mama. Sementara di Iya. sisi lain, ketika kamu kerja kan kamu alhamdulillah bisa mendapatkan rezeki mungkin membantu biaya pengobatan mama. Jadi Nah itu apa Semangat ya? mama. Iya, Dilematis semangat ya. mama benar kan. Makanya mamaku manajer aku kan. Misalnya Iya. yang calling tuh, tante Cika ini gimana? Cika ini gimana mau nggak? Ah enggak, mama dulu gitu kan. Nah tapi abis cuci darah tuh alhamdulillah tuh enakan. Tapi ya kadang tiba-tiba malam drop apa segala macam. Iya. Jadi kayak dikondisikan sama kondisi mama. Pas mama sehat, ya udah ini ada job. Apa bisa telepon ke dokter digeser ya misalkan dari hari Sabtu ke Jumat atau ke Kamis. Oh ya boleh. Akhirnya jadi Cika ambil job dulu, nyari cuan dulu kan buat keluarga juga. Jadi ya udah suka saling ngomong hati-hati gak sih sama mama? sering sih kan karena kita kan emang berdua terus deket. Jadi kalau Mana ya dari dulu syuting kan teman mama terus. iya makanya aku kangen ditemenin mama syuting. Mama tuh kan selalu nonton apapun yang kamu ada di TV kan sebagai manajer dan sebagai seorang ibu. Tuh. Coba ngomong sama ke mama. Ayo dong. Mama pasti bahagia tahu. Iya kan, mama pasti nonton ini pagi-pagi. Pasti dia nonton anaknya. Ayo. Nggak apa-apa nangis Nggak juga, apa-apa. itu mah manusiawi. Iya mau bilang mama makasih.
Makasih udah jagain Cika sampai gede. Makasih udah kuat sampai sekarang meskipun mama sakit. Udah, pokoknya Cika cuma mau bilang makasih. Makasih apapun yang Cika kasih pasti nggak bisa membalas semua yang udah mama beri ke Cika. Aku nggak pernah bilang makasih ke mama, kan pasti kayak gimana, malu gitu kalau nggak enak gitu Tapi ya. kadang-kadang perlu diucapkan, terima kasih, I love you, aku sayang kamu. Biar mama tuh semakin wah gitu merasa Ya. ada kekuatan lain itu. Insya Allah nih mama lagi nonton akan bahagia justru mempercepat proses penyembuhan. Dan mama juga harus yakin, mama akan berdiri di pelaminan mendampingi Cika Jessica di sebuah pernikahan yang indah sekali ya. Enggak beneran udah ada yang serius banget belum? Beneran belum ada lu tuh ya? Kenapa orang pada nggak serius sama lu? Iya, karena elunya atau orang? Apa aku harus introspeksi diri kali Iya, ya? iya, itu iya. Udah Kayaknya pasti. itu. Itu iya. Kayaknya itu ya. Ya, aku kan ada baiknya juga, ada bagusnya. Bagus, kamu ada Nah, bagusnya, iya, tapi ya nggak banyak. Ini aku sedih banget nih kalau gitu. Intinya kayak aku ada type. Kalau aku like. Kalau tak, aku swipe. Swap? Banyakannya di swap. Biar nikah menjadi salah satu yang dekat juga dengan mama kan. Ya udah nikah lah, Iya, udah nikah lah. Udah urusan selesai, udah nikah sama dia nikah. Iya sih. Nggak tahu deh kitanya apa Udah tahu menikah. sama tahu segala macemnya kan? Ya udah. Nggak tahu belum. Udah habis ini kita ngobrol-ngobrol yang seru lagi lah ya. Oh iya, Pokoknya jangan tetap di FYP for your pagi. Bagaimana kalau aku tidak Duh enak banget, kenyang banget. Maaf ya tadi nggak ngajak-ngajak. Maaf ya penunggu ya, Mas Joyce makasih ya. Tapi terima kasih Yalah, loh makasih ya. kehadirannya. Makasih ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Makasih ya. Cika salam buat mama ya. Ya makasih, Doain terima kasih cepet sembuh. semuanya, terima kasih. Pokoknya kalau ada apa-apa teman-teman kamu ada semua pasti Iya. bantuin. Benar, Iya. alhamdulillah. Benar. Biaya rumah sakit. Oh, ya nanti nggak apa-apa, kita pasti bantuin, tenang aja. Oke deh kalau gitu, nonton terus kita ya. Iya. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 di Trans 7 FYP. For your pagi, dadah.